Jangan join MLM karena tiga hal ini. Nah, tiga hal ini apa aja sih? Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya saya ingin menggali Anda join MLM ini karena apa. Nah, itu. Jadi Anda perlu yang pertama ini perlu tahu join MLM itu karena apa. Join bisnis reselleran itu karena apa. Jadi Anda itu perlu gali diri Anda. Nah, tiga hal itu yang pertama adalah jangan sampai Anda hanya ikut-ikutan. Maksudnya hanya ikut-ikutan ini gini, Anda, leader Anda ini atau sponsor Anda yang biasa ngajak Anda itu biasa join bisnis A, dia join bisnis B, join bisnis C. Nah, mereka join banyak bisnis, tapi Anda hanya ikut-ikutan join semua tanpa Anda mempelajari caranya. Bagaimana sih mereka bisa sukses? Teman-teman ini harus mempelajari caranya itu bagaimana. Caranya mereka bisa menjalankan itu bagaimana. Nah, itu. Jadi kalau Anda hanya ikut-ikutan, teman-teman ikut-ikutan leader atau ikut-ikutan orang yang join MLM karena ini rame MLM-nya, lagi rame, MLM-nya lagi booming, rewardnya besar. Nah, itu public figure yang sudah join. Nah, misalnya ini ada orang yang hebat yang sudah join. Nah, itu karena Anda ikut-ikutan saja. Jadi jangan sampai Anda ikut-ikutan ya kalau bisa. Karena Anda ikut-ikutan ini salah satu mempengaruhi kegagalan Anda. Nah, itu. Nah, yang kedua itu adalah Anda tergiur iming-iming saja. Tergiur iming-iming saja. Ayo join no, di sini bonusnya besar. Di sini dapat reward mobil dalam waktu sekian, 1 tahun misalnya. Bisa dapat reward mobil paling kalau menjalankan hanya cukup 2 orang saja. Nah, ini sudah tergiur iming-iming. Nah, ini iming-imingnya apa? Bonusnya gede. Kalau samen join di awal, sekarang samen pasang posisi, saya jamin sukses. Nah, nggak ada seperti itu. Nah, mungkin bisa itu salah satu sebuah apa ini namanya ya, jalan untuk mempermudah bisnis Anda di MLM. Ketika Anda ditawari pasang posisi itu bukan menjamin kesuksesan, tapi hanya mempermudah saja. Karena apa? Mungkin kalau jika sistemnya binary itu akan Anda cukup bekerja separuh saja. Nah, itu tapi itu masih perlu dipelajari lagi teman-teman ya. Masih perlu dipelajari lagi. Jadi Anda harus mempelajari dengan teliti. Nah, ini perusahaannya bagaimana, legalitasnya bagaimana, produknya bagaimana, Anda bisa nggak menjalankan, punya nggak market. Nah, dari situ Anda ketika Anda punya banyak teman, nggak apa-apa dicoba saja, tergantung tujuan Anda. Kalau hanya Anda ini tergiur saja tapi nggak mau belajar, itu salah satu faktor juga untuk kegagalan Anda. Nah, itu jadi hanya tergiur iming-iming, akhirnya Anda ketika nggak sesuai seperti itu Anda mutus di tengah jalan, mutung lah bahasa Jawa niku, mutung di tengah jalan karena nggak cocok sama iming-imingnya. Nah, itu iming-iming sama marketing plan itu beda ya. Jadi kalau Anda sudah mempelajari marketing plan-nya bagus, Anda merasa ini sudah bagus, itu Anda join nggak apa-apa. Nah, itu. Nah, yang penting Anda sudah mempelajari. Yang ketiga, Anda ini hanya mau seenaknya sendiri. Maksudnya bagaimana mau seenaknya sendiri? Misalnya Anda join, Anda sudah di closing teman Anda sendiri. Terus Anda sudah merasa mengeluarkan modal besar. Wis, Anda berhak menyuruh-nyuruh teman Anda, sponsor Anda untuk bantu presentasi, tapi mereka itu biasanya sudah apa ya ini namanya ya, sukarela membantu Anda karena kesuksesan Anda biasanya adalah kesuksesan sponsor Anda atau upline Anda. Cuman yang menjadi masalah, Anda ini nggak bisa menggantungkan sepenuhnya. Seenaknya sendiri nih Anda menggantungkan sepenuhnya. Jaringan Anda sudah besar, sudah banyak, Anda teman-teman ini nggak mau prospek sendiri, maunya ngajak sponsor terus. Kalau gitu Anda nggak akan berkembang, Anda nggak akan bisa membantu tim Anda nggak akan bisa
mensukseskan mereka karena Anda masih menggantungkan tim Anda, maksudnya sponsor Anda atau upline Anda. Jadi Anda harus teman-teman harus belajar. Teman-teman harus belajar bagaimana sponsor saya, bagaimana upline saya itu bisa sukses atau bisa berpenghasilan. Nah, caranya adalah duplikasi. Anda belajar dari mereka, lakukan. Nah, itu. Belajar dari mereka dan lakukan. Skill apa yang mereka punyai, kemampuan apa yang mereka punyai. Coba tiru. Konsepnya di MLM adalah amati, tiru sama modifikasi saja. Nah, itu bukan hanya MLM ya, semua bisnis itu bisa diterapkan. Jadi ilmu di MLM itu saya terapkan di kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata ini. Hitungannya mungkin bisnis real itu bisa, ilmunya itu bisa di bisa diduplikasikan, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau bisnis real juga bisa. Nah, itu jadi Anda harus amati mereka, amati upline Anda, sponsor Anda, tiru mereka, bantu tim Anda yang ada di bawah Anda sendiri, bantu sponsor Anda, itu akan bisa Anda akan bisa sukses. Jadi yang paling penting Anda harus belajar skillnya, belajar kemampuannya untuk mengembangkan skill di situ. Anda akan banyak belajar dari MLM tersebut. Nah, jadi di situ 3 hal tadi adalah kalau Anda join karena itu tadi, yang pertama ikut-ikutan, yang kedua tergiur iming-iming atau bonusnya besar, rewardnya besar dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga sama Anda mau seenaknya sendiri, nggak mau berusaha, nggak mau belajar, itu akan mempengaruhi kegagalan Anda. Tiga hal itu tadi salah satu tiga faktor yang mempengaruhi kegagalan Anda menjalankan MLM. Atau bukan hanya MLM, Anda harus di bisnis pun juga sama. Ketika Anda reselleran atau apa, gampang, oh ini rame, saya menjalankan bisnis ini jual gorengan. Nah, itu akan menjadikan salah satu faktor kegagalan teman-teman. Nah, oke, itu saja. Jika bermanfaat bisa share dan jangan lupa komen di bawah kalau ada pertanyaan. Oke, saya Nasikin Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.